warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man iltazama bi tariqatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang insyaallah berkati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid mengawali hari kita, yaitu melaksanakan ibadah. Jadi Muslim itu memang sehari-harinya atau waktu yang dia gunakan di dalam hidup ini adalah ibadah. Baik ibadah yang memang ditentukan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun ibadah yang sifatnya muamalah. Maka seluruh aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Jadi orang muslim itu ibadah tidak hanya di masjid, tapi di semua tempat itu bisa digunakan untuk ibadah dalam arti yang luas. Nah, itulah yang kita patut bersyukur ya. Karena segala aktivitas atau segala perbuatan kita itu bisa dinilai ibadah kalau niatnya itu karena Allah. Segala perbuatan yang diniatkan karena Allah dan cara yang digunakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka itu dinilai ibadah. Para jemaah sekalian, beberapa hari yang lalu kita sempat mengikuti berita yang sangat heboh, yaitu berita tentang korupsi. Jadi rupanya korupsi ini masih menjadi kebiasaan. Jadi sudah menjadi budaya. Sudah banyak yang tertangkap, tetapi masih ada saja. Yang terbaru itu beberapa hari yang lalu, 3 hakim itu tertangkap karena kasus ya, itu ternyata ketika diperiksa di rumahnya itu ada uang hampir 1 triliun, uang dan emas. Uang dan emas itu hampir 1 triliun. Nah, rupanya dia ini adalah Markus ya, makelar kasus. Saya kira yang begitu-begitu sudah tidak ada, tapi ternyata masih ada saja. Karena rame-ramenya Markus itu beberapa waktu yang lalu, ya sudah beberapa tahun yang lalu. Saya kira sudah tidak ada, tetapi ternyata suap menyuap, ya jual beli perkara itu masih menjadi kebiasaan.
menjadi tradisi, terutama bagi para pejabat. Ya kalau orang miskin apanya yang mau dikorupsi? Tentu yang korupsi itu mestinya adalah orang yang memiliki jabatan. Jadi hampir semua kepala daerah itu terjerat kasus korupsi. Hampir semua, walaupun ada yang tidak. Hampir semua itu terjerat korupsi. Aparat, apalagi hakim, jaksa, dan seluruh aparat itu menggunakan kekuasaannya, menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dengan jalan yang tidak benar. Jadi Rasulullah SAW itu berpesan dengan sangat singkat, ya, dalam masalah suap misalnya. Jadi suap ini adalah suatu yang haram untuk dilakukan. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap itu masuk neraka. Artinya suap itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah dan Rasulnya yang mengharamkan, ya. Tetapi apa yang terjadi, ya suap menyuap masih menjadi hal yang biasa, ya. Setiap ada kasus, apalagi kalau yang berkasus itu orang besar, itu pasti ada suap menyuap. Nah karena suap menyuap inilah yang salah menjadi benar, pembunuh menjadi bebas, tidak dihukum, ya bahkan yang tidak salah ya menjadi korban. Yang tidak salah kalau dia tidak memiliki harta, memiliki uang untuk memberikan atau memuluskan perkara, maka siap-siap saja dia menjadi korban. Para jemaah sekalian, jadi suap menyuap ini masih ada di semua, hampir seluruh instansi. Jadi kalau misalnya yang baru ini mau memulai memberantas korupsi, harus dimulai dari mana? Kalau sudah menjadi budaya, nah itu harus dirombak total, harus dengan aksi yang luar biasa. Kalau aksi yang biasa-biasa kuat, harus dengan aksi yang luar biasa, ya. Maka itu terjadi, ya, masih saja terjadi. Jadi kalau yang baru itu ditemukan uang itu di rumah hakim mantan pejabat MA, ya, mantan pejabat MA, itu uangnya berapa? 920 miliar. Uangnya 920 miliar. Kemudian ada emas antam seberat 51 kilo. Jadi kalau ditaksir itu nilainya hampir 1 T uang dan emas. Bayangkan, dan itu ada di rumah. Ya mungkin kalau semuanya ditaruh di bank akan terdeteksi itu, ya, transaksinya. Itu yang tertangkap, belum yang tidak, yang mungkin pencucian uang dan lain sebagainya. Nah jadi para jemaah, mafia peradilan itu ternyata masih ada, ya, dan masih dilakukan oleh para pejabat. Nah ini luar biasa, ya. Padahal ini adalah kemungkaran, kerusakan. Bayangkan kalau sudah tidak ada keadilan. Ini lembaga peradilan yang harusnya memberikan keadilan, orang tidak mendapatkan keadilan di sana. Terus mau kemana? Ya, ini luar biasa, ya. Jadi lembaga peradilan
malah di situ tempatnya ketidakadilan. Maka di dalam Islam itu Rasulullah SAW menuturkan tentang 3 macam hakim. Ya, 3 macam hakim, jabatan hakim. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, al-qudatu salasatun. Ya, isnani finnar wa wahidan fil jannah. Rajulun 'alimal haqqu faqada bihi fahuwa fil jannah. Wa rajulun qada lin-nasi 'ala jahlin fahuwa fin nar. Wa rajulun jara fil hukmi fahuwa fin nar. Kata Rasul, hakim itu ada 3 macam. 2 di neraka, yang 1 di surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia menetapkan keputusannya dengan benar, maka ia masuk surga. Seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohannya, ia ada di neraka. Seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, ia pun ada di neraka. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ini sinyalemen Rasulullah bahwasanya lebih banyak hakim itu yang tidak baik. Ya, kalau ada 3 hakim itu yang 1 yang baik, yang 2 itu tidak baik, yang 2 suka menyimpang dari amanahnya. Jadi artinya apa? Artinya lebih banyak yang tidak baik daripada yang baik. Ya, kita mengenal itu ada hakim-hakim yang jujur, ada hakim-hakim yang baik. Nah, itu biasanya jarang dia, ya, jarang mendapatkan kasus-kasus, ataupun kalau itu menimpa dia tidak akan menjalankan kecurangan. Ya, dulu ada hakim itu perempuan yang jujur, tapi dia akhirnya tidak menangani kasus-kasus besar, karena di peradilan itu yang ngatur itu ada. Ya, jadi kalau kasusnya itu ini uangnya banyak, maka ini diplotlah itu hakim-hakim yang suka apa? Ya, yang suka menerima riswah atau menerima suap. Maka itu yang terjadi. Nah, para jamaah sekalian, qadhi atau hakim itu sebetulnya atau seharusnya orang yang memiliki integritas. Ya, kalau di dalam ajaran Islam itu yang namanya qadhi itu mempunyai beberapa syarat. Ya, yang pertama itu muslim. Ya, tentunya karena apa namanya ajaran Islam. Ya, yang pertama muslim, yang kedua balik, berakal, kemudian faqih. Nah, faqih itu paham terhadap hukum, kemudian cerdas. Yang dinilai pertama seorang hakim itu adalah ketakwaannya. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah itu yang lulus, ya, lulus verifikasi kalau dia itu mendaftar sebagai seorang hakim. Jadi yang pertama dilihat itu adalah ketakwaannya. Karena orang yang bertakwa itu dia akan senantiasa takut kalau dia melakukan penyimpangan, apalagi kalau dia diamanai. Ya, hakim itulah orang yang diamanai untuk menyelesaikan urusan manusia. Jadi sebagai apa dia? Sebagai wakil Tuhan. Nah, sebagai wakil Tuhan, maka dia harus menggunakan ajaran Tuhan. Harus dia menguasai agama, ya, sebagai seorang yang memutuskan perkara. Ya. Nah, para
hakim ini senantiasa diingatkan bahwa jabatan mereka itu sebetulnya bukan untuk memperkaya diri dengan jabatannya, bukan untuk memperoleh kekayaan. Bahkan jabatannya itu bisa menjadi ancaman di akhirat kelak. Nah ini kalau hakim yang bertakwa pasti akan takut. Kalau hakimnya itu hakim yang sembarangan, nah itu lewat saja. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi itu man ju'ila qadiyan bainan nas faqad dzabihu bi ghairi sikain. Ya. Bi ghairi sikin, ya. Siapa saja yang dijadikan hakim di tengah-tengah masyarakat, maka ia telah disembelih tanpa pisau, kata Nabi. Apa maksudnya disembelih tanpa pisau itu? Nah, di sini ada tafsiran hadisnya. Jadi Ibnu Salah itu menafsirkan maksud disembelih itu adalah seorang hakim itu akan berada di antara azab dunia jika ia lurus dan azab akhirat jika dia rusak. Ya, jadi hakim itu akan ada di dunia, di dua azab. Yang pertama azab dunia, ya. Yang kedua adalah azab akhirat. Nah, itu menurut Ibnu Salah, ya. Nah, para jamaah sekalian, para hakim itu sebenarnya juga sudah diingatkan oleh Allah, ya. Kalau dalam istilah Islam itu qadhi itu hakim itu qadhi, ya. Qadhi. Maka diingatkan di dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang menetapkan hukum, ya, atau barang siapa yang tidak, ya, menetapkan hukum, wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak menetapkan hukum bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafir, maka dia termasuk orang yang kafir. Faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Itu kalau orang tidak mau menjalankan hukum berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Maka para jamaah sekalian, ini menjadi paham kita bahwa sebetulnya Islam itu sudah memberikan prinsip-prinsip keadilan, ya, untuk dijalankan oleh para pejabat negara. Sebenarnya bukan hanya hakim, tapi semua pejabat negara. Kenapa? Karena di tangan mereka lah, ya, urusan orang banyak. Maka kalau mereka tidak adil, ya rakyat ini yang diatur ini itu mau lari kemana? Mau mencari keadilan kemana? Sudah tidak ada lagi tempat untuk mencari keadilan. Kalau keadilan tidak ada, maka kehidupan ini akan rusak, ya, akan rusak. Dan kemungkaran itu nanti akan terjadi. Akhirnya para pejabat itu yang nanti akan menggunakan kekuasaannya itu untuk memakan rakyatnya, ya. Jadi semua kekuasaan itu kalau dia tidak amanah yang diserahi itu, maka dia akan menimbulkan kerusakan, ya. Maka di dalam hadis riwayat Ahmad ini Rasulullah banyak memberikan peringatan. Man waliya lana amalan wa laysa lahu manzilan, kata Rasulullah, falyattakhid manzilan, aw laysat lahu zawja falyatazawwaj, aw laysa lahu khadima falyattakhid khadiman, aw laysat lahu dabatan falyattakhid dabah, wa man asaba syai'an siwa dzalika fa huwa ghalib. Orang yang diberikan amanah supaya dia tidak menyimpang dari amanahnya harus diberikan apa yang dia butuhkan. Kata Rasulullah, siapa saja
yang diserai tugas untuk mengurus satu pekerjaan untuk kami, sementara ia tidak memiliki rumah, hendaklah ia mengambil rumah. Ya, kalau dia tidak beristri, hendaklah dia menikah. Kalau dia tidak memiliki pembantu, hendaknya dia mengambil pembantu. Kalau dia tidak memiliki kendaraan, hendaknya ia mengambil kendaraan. Siapa saja yang mendapatkan sesuatu selain hal itu, maka itu adalah kecurangan. Nah, para jemaah, artinya negara itu harus menyiapkan segala kebutuhan pejabat. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa berpikir lurus. Sudah tidak lagi butuh duit, tidak lagi butuh kekayaan. Maka negara harus menjamin kehidupannya. Kalau perlu kendaraan, siapkan kendaraan. Perlu pembantu, siapkan pembantu. Asal dia menjalankan pekerjaannya itu secara benar, secara baik. Maka ini preventif, ya, supaya pejabat itu tidak menggunakan kekuasaannya, tidak abuse of power. Nah, abuse of power itu menyalahgunakan kekuasaan. Sudah dicukupi, kok masih melakukan kecurangan. Kata Nabi, kalau itu semua sudah dipenuhi, kemudian ada di luar itu berarti kecurangan. Ya, gajinya sudah 10 juta, di akhir jabatan dihitung kok lebih, itu berarti ada macam-macam, yang gratifikasi, yang suap dan lain sebagainya. Ya, karena di luar kan gaji. Jadi di awal itu pejabat harus melaporkan kekayaannya. Di akhir jabatan dihitung lagi. Ada nggak penambahan? Kalau penambahan itu dihitung dari gajinya, maka ini tidak diproses. Tapi kalau kekayaan, penambahan kekayaan itu di luar gaji, nah ini pasti ada kecurangan. Maka oleh Islam akan diproses, ya, akan diproses betul. Karena apa? Ya, kalau itu tidak diproses, maka yaitu nanti akan menjadi budaya. Yang lain akan meniru. Itu kok aman-aman saja itu, ya. Yang melakukan maklar kasus itu kok aman-aman saja, maka yang lain juga ikut-ikutan, ya. Maka hati-hati bahwa Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. Laknatullah ala rashi wal murtashi. Ya, di dalam hadis yang lain, Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Ya, suap menyuap ini betul-betul akan menimbulkan kemudaratan bagi banyak orang, ya, terutama pejabat-pejabat. Coba kalau kita lihat itu bagaimana dulu Umar bin Khattab itu harus mengganti para pejabatnya itu kalau tidak becus. Katanya Umar, lebih baik aku mengganti sehari itu 100 pejabat daripada aku harus membiarkan pejabat yang melakukan kecurangan. Bayangkan, itu kata-kata Umar. Kalau dia harus mengganti 100 pejabat itu dalam satu hari, itu dia lakukan, akan dilakukan oleh Umar daripada membiarkan pejabat yang rusak, maka semuanya akan menjadi rusak, ya. Maka ini yang menjadi prinsip-prinsip penegakan hukum itu adalah keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang beriman, jadilah engkau ma'as shodiqin, bersama orang-orang yang benar. Ya, keadilan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersih, orang-orang yang amanah. Ya, maka kalau tidak amanah, maka kecurangan itu akan semakin merajalela. Ya. Selanjutnya bahwa siksaan Allah ini harus terus-menerus disampaikan kepada para pejabat itu. Ya. Maka dalam surah Al-A'raf itu Allah berfirman,
afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dengan siksa Allah? Ya, tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah selain kaum yang merugi. Nah, jadi kalau sudah disampaikan tentang siksa Allah, siksa neraka bagi pejabat yang diberi kepercayaan untuk memimpin, mengurusi urusan rakyat, tapi dia tidak amanah, nah, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Ya, karena itu para jamaah sekalian, ya apapun amanah yang diemban itu kalau tidak dilakukan dengan benar, maka itu akan menjadi apa? Menjadi penyesalan, ya, menjadi kehinaan dan penyesalan. Karena satu ketika Abu Dzar itu datang kepada Rasulullah, meminta kepada Rasul untuk diberi jabatan, ya, diberi jabatan. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, fa innaka dhaifun. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Jadi Rasulullah tahu kapasitas Abu Dzar. Abu Dzar itu orang yang, siapa yang meragukan ketakwaan Abu Dzar? Tidak ada. Abu Dzar itu betul-betul sahabat yang luar biasa, ya. Tapi kalau untuk ngurus sesuatu, itu kebetulan yang diminta itu wali, jabatan wali. Kalau sekarang itu gubernur. Abu Dzar bukan orang yang memiliki kepemimpinan yang kuat, maka oleh Rasul ditolak. Fa innaka dhaifun. Sungguh engkau orang yang lemah. Jadi Rasulullah menyelamatkan Abu Dzar. Fa innahu amanatun, kata Nabi, khisyun wa nadamah. Sesungguhnya amanah itu adalah kehinaan dan penyesalan. Ya, ditafsirkan di sini yang dimaksud kehinaan itu adalah kehinaan di dunia. Ya, penyesalan itu nanti penyesalan di akhirat. Ya, jadi orang yang memegang amanah itu siap-siap, ya, dia akan menghadapi dua itu, kehinaan dan penyesalan. Illa akhadha bihaqqiha, kata Nabi. Kecuali orang yang mendapatkan amanah itu dengan benar dan melaksanakan amanah itu dengan benar, maka dia akan selamat. Ya, kehinaan itu akan diterima di dunia, dia akan dihujat oleh manusia. Ketika dia melaksanakan sesuatu tidak benar, dia akan dihujat, dia akan diolok-olok di dunia. Di akhirat dia akan menerima penyesalan. Kenapa? Karena azab Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang diberi kuasa, diberi kepercayaan, tetapi dia menyimpang dari amanahnya. Dua itu, ya. Jadi kehinaan di dunia dan penyesalan di akhirat. Nah, itu yang akan dia terima. Karena itu para jamaah, sebetulnya agama kita itu agama yang luar biasa, ya. Sudah memberikan rambu-rambu, memberikan prinsip-prinsip supaya orang itu tetap dalam koridor yang benar, ya. Karena itu, ya, harus dipilih pejabat yang bertakwa. Kalau pejabatnya tidak bertakwa, ya gampang saja dia belok, ya, gampang dia menyimpang dari amanah, tidak jujur. Tapi kalau pejabat yang bertakwa, dia takut, ya, mendengar ancaman-ancaman ayat-ayat Allah, ancaman dari hadis Nabi, dia takut, tidak berani. Tetapi pejabat yang tidak bertakwa, dia akan gampang untuk melakukan kecurangan. Kalau ini terus terjadi, ya, terus terjadi, tidak ada orang-orang yang bersih, tidak ada orang-orang yang jujur, maka jangan berharap ada keadilan. Kalau tidak ada keadilan, jangan berharap ada kemakmuran. Walaupun dikatakan negeri kita ini gemah ripah, loh jinawi, ya, tapi kalau tidak dikelola dengan benar, orang-orangnya tidak benar, maka akan menjadi kerusakan, dan itu dampaknya akan luar biasa diterima oleh
masyarakat. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, ya, pelajaran bagi kita untuk senantiasa memperhatikan perintah-perintah Allah, memperhatikan larangan Allah. Ya, kita harus senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita, apalagi ini di tengah-tengah zaman yang rusak seperti ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, ya. Karena jangan sampai kita berkasus dalam masa seperti ini, ya. Kalau kita memiliki kasus itu akan berat, ya, berat sekali, ya. Yang ngurus sesuatu saja, bukan kasus kriminal ini, kasus administratif. Sekarang itu ya ruwet sekali. Pasti itu di situ ada uang, ada duit yang harus dikeluarkan. Nah, itu kalau tidak sesuai dengan peraturan, ya kita jangan melakukan, kecuali itu ada peraturannya. Kalau tidak ada peraturan, ya jangan dilakukan. Itu namanya suap, ya. Ngurus apapun itu, kalau tidak ada peraturan, maka jangan dilakukan, karena itu kalau dilakukan termasuk suap, ya. Kalau kita lakukan berarti kita membudayakan suap menyuap, ya. Di samping itu ada ancaman Allah, ada siksaan Allah, melaknat. Bayangkan kita setiap hari ke masjid 5 waktu, ditambah tahajud, ditambah sholat sunnah, ditambah poso sunnah, Senin Kemis, tapi melakukan suap, dilaknat oleh Allah. Sholatnya menjadi tidak bernilai, puasanya menjadi tidak bernilai, ya, sodakohnya menjadi tidak bernilai. Betul itu, ya. Laknatullah alal murtashi, alal roshi wal murtasi. Itu jelas, tidak ada tafsiran lain, ya. Kalau itu yang dilakukan, eman muspro, sholat kita muspro, sodakoh kita muspro, ya, puasa kita muspro. Akhirnya besok di akhirat itu banyak orang-orang yang merasa amalnya banyak. Koyoknya aku biar banyak amal di dunia ini, ternyata setelah di akhirat entek. Nah, itu orang-orang yang bangkrut itu, ya, orang-orang yang bangkrut. Jadi harus hati-hati terhadap ancaman Allah. Itu betul-betul kita harus menghindari, ya. Itu lebih baik menghindari ancaman Allah daripada melakukan kebajikan, ya. Jadi menghindari larangan-larangan Allah itu harus dikedepankan daripada melakukan perintah. Nah, itu yang pertama itu. Nah, jadi kenapa? Ya, kalau sudah melakukan larangan, maka ya, meskipun kita melakukan perintah, itu nanti akan hilang, ya, akan seperti apa? Seperti kaca itu berdebu, ya. Kalau kena hujan les itu hilang gitu. Itu hati-hati. Jadi makanya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Ini di tengah zaman yang rusak ini, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.